baiklah, sebelum kita memasuki proses pembelajaran, silakan ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, baiklah. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya, anak ibu. Alhamdulillah. Ya, hadir semua ya. Oke, sekarang kita masuki ke materi. Sebelum kita masuki ke materi, ibu mau dengar suara semangatnya nih. Kita tepuk semangat dulu bisa? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita kan sudah tepuk semangat nih. Jadi ibu minta nanti ketika ibu menjelaskan, anak-anak ibu tidak ada yang lesu, tidak ada yang ngantuk, semuanya harus memperhatikan ibu ke depan. Bisa? Oke, sekarang ibu mau tanya, masih ada yang ingat nggak materi kita minggu lalu? Budi, apa materi kita minggu lalu? Ya benar, materi kita minggu lalu yaitu mengenai perubahan iklim dan cuaca. Nah sekarang coba perhatikan gambar di depan. Ibu punya gambar di depan. Nah, kira-kira ini gambar apa? Siapa yang tahu ini gambar apa? Rina, ini gambar apa? Ya benar, ini adalah gambar bumi. Ica, gambar apa ini? Ya benar sekali, ini adalah gambar bumi yang terlihat kepanasan. Nah, jadi materi kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai pemanasan global. Nah, anak-anak ibu sudah ada yang tahu belum apa sih pemanasan global itu? Nah, ibu punya video di sini terkait pemanasan global. Coba disimak baik-baik ya. Air yang sudah tampaknya itu hanya sebagai generasi manusia saat ini. Bumi yang sekarang sangat tidak nyaman untuk hidup. Polusi udara di perkotaan, kebakaran hutan, pencemaran air, serta pemanasan global sedang terjadi pada bumi saat ini. Lalu, apa sih pemanasan global itu? Apakah tampak seperti bumi yang dibakar atau seperti bumi yang sudah berevolusi? Nah, itulah tadi video mengenai tentang pemanasan global. Nah, jadi anak-anak itu sudah tahu belum pengertian dari pemanasan global. Jadi pemanasan global di sini adalah meningkatnya suhu di atmosfer, baik itu di laut maupun di daratan bumi. Jadi pemanasan global ini adalah panasnya bumi kita ini. Nah, pemanasan global ini memiliki 4 istilah. Yang pertama ada warming global, kemudian ada darurat iklim, ada krisis iklim, dan ada global iklim atau disebut dengan iklim global. Nah, pemanasan global ini disebut dengan iklim global. Kenapa? Ada yang tahu? Karena pemanasan global ini disebut dengan iklim global karena beberapa wilayah di bumi ini mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Misalnya yang awalnya terang, cerah, tiba-tiba hujan, dan sebaliknya yang awalnya hujan, mendung, tiba-tiba menjadi cerah. Itu adalah salah satu bentuk perubahan iklim atau perubahan cuaca secara ekstrim. Kemudian apa sih Bu penyebab dari pemanasan global ini atau faktor utama dari pemanasan global ini? Nah, sebenarnya faktor utama atau penyebab dari pemanasan global ini itu terkait dari manusianya itu sendiri. Mengapa demikian? Karena banyak sekali manusia di sini yang sudah memproduksi gas-gas yang berbahaya yang mengandung karbon dioksida sehingga menyebabkan bumi ini menjadi panas. Kemudian juga sudah banyak sekali manusia-manusia yang mendirikan gedung-gedung berkaca. Nah, itu sangat mengefek kepada pemanasan global. Kemudian ada faktor lainnya yaitu yang pertama polusi udara yang tinggi yang dapat mengakibatkan gas beracun. Kemudian asap dari kendaraan bermotor atau alat-alat transportasi lainnya, asap dari pabrik-pabrik besar, kemudian terjadinya kebakaran yang menyebabkan mudahnya bencana alam. Itu merupakan penyebab atau faktor lain dari pemanasan global. Selanjutnya, bagaimana sih Bu cara kita mengatasi atau mengurangi dari pemanasan global ini? Nah, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global ini. Nah, di sini Ibu punya contoh di gambar. Nah, ini merupakan penyebab dari pemanasan global tadi, yaitu polusi udara yang kurang baik. Kemudian ini penebangan pohon sembarangan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemanasan global. Kemudian cara mengatasinya yang pertama yaitu bisa dengan cara menanam pohon atau melakukan penghijauan atau bisa disebut dengan reforestasi. Kemudian selanjutnya menghemat penggunaan energi listrik dan air. Kemudian dapat mengurangi
pemakaian plastik atau barang-barang yang tidak dapat didaur ulang. Nah, selanjutnya juga dengan berkendaraan dengan bersepeda. Nah, di sini Ibu punya contoh. Nah, di sini ini merupakan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ini merupakan salah satu bentuk upaya mengurangi pemanasan global karena mereka pergi menaiki sepeda. Tapi di sini Ibu mau ngasih kalian contoh soal. Nah, di sini coba perhatikan gambar Siti di sini. Siti dan teman-temannya ini ke sekolah naik sepeda. Nah, waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah ini 90 menit. Pertanyaannya, berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah? Pertanyaannya berapa jam? 90 menit tadi ya. Nah, di sini ada ketentuannya. 60 menit sama dengan 1 jam, 120 menit sama dengan 2 jam, 180 menit sama dengan 3 jam, 300 menit sama dengan 5 jam. Jadi tadi pertanyaannya 90 menit. 90 menit itu kita kurangkan dengan 60 menit, sisanya 30 menit, ya kan? Sisanya 30 menit. Jadi waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya itu 1 jam 30 menit. Kira-kira paham nggak anak-anak Ibu? Oke, sekarang Ibu akan bentuk kalian beberapa kelompok. Ibu punya tugas terkait menghitung laju dari rumah ke sekolah menit-menitan. Ibu akan bagi kalian 5 kelompok. Nanti yang paham dan yang bisa maju ke depan satu persatu. Ini tugasnya. Oke, sudah semua tugasnya. Oke, sekarang silakan perwakilan dari kelompok 1 maju ke depan mengenai tugasnya tadi. Ya, benar sekali. Jadi tadi itu ada soal 30 menit ditambah 40 menit. Jadi semuanya itu 1 jam 10 menit. Oke. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan enggak pada pertemuan pada hari ini? Kalau semuanya paham dan tidak, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Dan Ibu punya PR, kalian buka halamannya di halaman bukunya halaman 183 itu kalau mengerjakan masing-masing di rumah. Untuk itu Ibu akhiri pertemuan